dan yang sudah terakreditasi ini. Harusnya di sini tulisannya Sinta 5 ya. Tetapi ini tulisannya masih no accreditation. Jadi belum terdata sebagai jurnal terakreditasi seperti itu ya tulisan kita ini. Nah, bagaimana cara menghubungi helpdesk-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di channel AM Sobri TV. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi satu masalah. Jadi misalkan kita sudah menulis artikel jurnal ya. Artikel jurnal kita bisa cek di ini Google Scholar dokumen ya. Kita menulis artikel dan jurnal tersebut sudah akreditasi ya. Misal di sini ada satu ya. Ini saya tulis di jurnal ini. Nah, ini ya. Nah, jurnal Cendekia ini, jurnal Cendekia Studi Keislaman sudah Sinta 5 ya. Sudah Sinta 5 sejak 2018. Jadi berlaku hingga 2023. Itu kalau tidak melakukan reakreditasi ya. Barangkali tahun ini melakukan reakreditasi, siapa tahu meningkat, maka berubah Sintanya seperti itu. Oke teman-teman, lah di sini ya. Namun di sini belum terdetek. Ini masih uncategorized ya. Jadi belum ada kategori terakreditasi Sinta 5 ya. Harusnya di sini ada S5 seperti itu. Nah, maka kita mesti harus menghubungi helpdesk Sintanya ya. Ini bisa kita lihat di Sinta versi lama atau yang Sinta versi 3.0 juga sama, bisa kita lihat ya. Coba di Sinta 3.0-nya. Kita bisa mencari berdasarkan author ini ya. Nah, kemudian kita search di sini. Oke, enter. Nah, di sini bisa kita klik namanya. Kemudian di bagian Google Scholar kita lihat teman-teman ya. Di sini ada beberapa tulisan yang bawah memang ini 2017 saat itu belum terakreditasi. Ini juga apa namanya proceeding ya, proceeding sama. Kemudian yang sudah terakreditasi ini harusnya di sini tulisannya Sinta 5 ya. Tetapi ini tulisannya masih no accreditation. Jadi belum terdata sebagai jurnal terakreditasi seperti itu ya tulisan kita ini. Nah, bagaimana cara menghubungi helpdesk-nya? Nah, kita langsung menuju ke formnya ya, form Google Form yang sudah disediakan oleh Sinta. Nah, di sini ya. Jadi uncategorized Sinta 1 sampai Sinta 6, author Sinta. Jadi penulis jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 1, Sinta 6, tetapi di Sinta belum ada kategorinya atau masih dikatakan no akreditasi seperti itu ya. Nah, di sini sehubungan dengan permasalahan publikasi Bapak Ibu yang tidak terdetek di Sinta, ya, sehingga tampilan S1 sampai S6 tidak muncul di tampilan overview akun author, maka form ini dibuat untuk memudahkan dalam proses penelusuran masalah tersebut ya. Nah, untuk permasalahan tersebut ada dua kemungkinan yaitu masalah pada akun Google Scholar atau akun Google Scholar Author ya. Akun Google Scholar Journal atau akun Google Scholar Author. Jadi yang perlu dipastikan pertama, sebelum kita next ya, sebelum kita mengisi formnya, pastikan dulu bahwa
pengelola jurnal, ini masalah utamanya ya, pengelola jurnal belum mengupdate publikasi yang dimaksud ke akun Google Scholar. Jadi, cek dulu apakah pengelolanya belum mengupdate di Google Scholar jurnalnya. Nah, jika sudah, berarti kita memenuhi syarat untuk melanjutkan mengisi form seperti itu. Kita cek dulu ya, pengelola jurnal. Jadi, langsung ke Google Scholar pengelola jurnalnya. Nah, ini Google Scholar pengelola jurnalnya. Cendekia Jurnal Studi Keislaman. Kita langsung cari. Saya di tahun 2021 ya. Kita cari datanya, apakah ada di sini. Oke, kita lihat. Coba kita geser lagi. Kita cari dulu ya. Nah, ini teman-teman ya. Hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan maqasid syariah. Ini kebetulan sudah terindeks di Google Scholar-nya apa namanya pengelola ya, sudah ada. Berarti pengelola sudah mengupdate publikasi ya. Apabila belum, maka kita hubungi pengelola dulu. Hubungi pengelolanya dulu untuk mengupdate di Google Scholar-nya. Tetapi kalau oleh pengelola sudah diupdate, berarti kita memenuhi syarat untuk melanjutkan ya. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, Bapak atau Ibu belum mengupdate publikasi yang dimaksud ke akun Google Scholar Bapak Ibu sendiri ya. Nah, di sini kebetulan sudah saya update ya. Ini sudah saya masukkan lah ini tadi ya sama judul ini ya, hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan maqasid syariah sudah saya input di Google Scholar dan oleh pengelolanya juga sudah diinput di Google Scholar, tetapi di Sinta masih unkategori Z atau masih dikatakan non akreditasi padahal sudah akreditasi. Kecuali memang jurnal-jurnal yang belum akreditasi ya kita tidak boleh protes karena memang belum akreditasi. Tetapi kalau jurnalnya ya, ini sudah terakreditasi, sudah diinput di Google Scholar pengelola, juga di Google Scholar kita, tapi di Sinta masih belum nyambung ya, belum terdetek sebagai akreditasi, maka kita berhak untuk mengisi form ini ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita next ya. Kita mulai mengisi formnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan namanya, nama kita ya. Oke, jadi ke nama ini kita copy saja biar mudah ya. Copy, oke, paste di sini. Kemudian NIDN-nya kita coba lihat yang udah ada di sini ya. NIDN ya. Saya tuliskan 2102. Sebentar, saya khawatir salah. Saya coba lihat di dalamnya ya. Khawatir salah dan lupa ya teman-teman. Nah, klik my profile, kemudian di bagian profil. Di sini kan ada IDN-nya teman-teman. Nah ini 21 13 0887 01. 21 13 0887 01 teman-teman. Nah, oke. Oke, sudah benar. Kemudian ID Sintanya ya. ID Sintanya ini ya. Nah, ini ada ID Sintanya. Atau kita copy yang ini ya. ID Sinta. Paste. Kemudian afiliasinya ya. Ini nama kampusnya. Nama kampusnya pastikan sama dengan yang ada di Sinta, teman-teman. Oke, saya tulis semua lengkap ini ya. Karena ini ditulis lengkap ternyata di Sinta. Saya paste gini. Ya, sesuai dengan yang di Sinta. Kemudian nama jurnal. Nama jurnal juga harus sesuai dengan yang ada di Sinta ya. Nama jurnalnya. Coba saya lihat dulu nama jurnal yang ada di Sinta. Khawatir salah. Saya tulis cendikia saja. Yang masuk itu cendikia
dari Cendekia, Jurnal Studi Keislaman yang miliknya Sendufri. Lah ini ya. Jadi ini nama jurnalnya, teman-teman. Nah, ini kan sudah S5 ya, sudah terdetek sebagai Sinta 5 ya. Oke, dan paste di sini. Peringkat jurnal Sinta 5. Judul artikel, lah kita masukkan judul artikel yang belum terdetek tadi ya. Judul artikelnya ini, atau di sini kan ada ini juga ya. Oke, ini sajalah, di copy ya, di jurnalnya. Judul artikel, kemudian tahun terbit, ini tahun terbitnya tahun 2021 ya. Ini 2021, Juni 2021. Kemudian nama penerbitnya ya. Kita biar yakin kita lihat di apa namanya tadi? Di jurnalnya ya. Jurnal, coba kita tuliskan Cendekia ya, langsung biar langsung kena. Jurnal Studi Keislaman ya. Kita set saja. Nah, ini kita klik. Nah, ini penerbitnya ya. Ternyata di sini juga ditulis lengkap ini penerbitnya. Penerbit Sekolah Tinggi Agama Islam Mas Jufri Bawayan. Kita copy, kemudian masukkan ke sini ya. Jadi pastikan data ini sesuai dengan data yang ada di Sinta, baik namanya, NIDN-nya, ID Sinta, kemudian nama kampusnya, nama jurnalnya, kemudian peringkat jurnalnya, ya peringkat Sinta, kemudian judul artikelnya, lalu tahun terbit dan nama penerbit. Pastikan semuanya sama ya, seperti yang tertera di sini, seperti itu ya, jangan beda. Nah, kalau sudah lengkap kita isi semua, maka selanjutnya kita klik submit teman-teman. Ini sudah, kemudian kita tinggal menunggu ya, menunggu sesuai dengan antrian. Bisa 24 jam, tapi biasanya maksimal 1 minggu itu sudah ada perubahan ya. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Yang penting kita sudah melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Agar di sini terdetek tulisannya Sinta 5 gitu. Kenapa harus begitu? Karena apa namanya? Jurnal-jurnal yang terdeteksi sebagai akreditasi sudah terakreditasi atau belum itu berbeda apa namanya? Berbeda skornya ya, berbeda skornya. Jadi nanti kalau ini sudah dinyatakan Sinta 5, maka nanti skornya di sini bisa nambah teman-teman ya. Skor Sintanya sudah nambah, semakin banyak seperti itu. Oke, nanti soal skor saya akan insya Allah akan bahas di video lainnya ya, bagaimana cara menghitung skor Sinta ya. Saya rasa cukup tutorial kali ini, semoga bermanfaat, utamanya buat teman-teman, Bapak Ibu dosen yang masih baru, dan juga kebetulan mengalami masalah yang sama dengan saya misalnya, seperti tadi saya jelaskan di depan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.